Pemirsa, sekarang kita akan menuju Bandung. Saya mau ketemu dengan Gubernur Jawa Barat. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Bang Karni Ilyas, para panelis dan seluruh pemirsa TV One. Saya doakan mudah-mudahan semua sehat walafiat, bebas COVID semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Gubernur, saya dengar minggu ini juga PSBB udah akan dicabut di Jawa Barat. Sebetulnya bagaimana keadaan Jawa Barat saat ini yang Pak Gubernur monitor? Ya, Bang Karni, izinkan saya mengelaborasi situasi di Jawa Barat. Yang pertama, kita ini sudah 3 bulan, ya, dari mulai Maret, April, Mei, sekarang sudah awal Juni. Saya kira tidak usah diterangkan lagi bagaimana suasana psikologis, kefrustasian semua orang terhadap pandemi COVID ini, baik di kita maupun dunia global. Saya menyadari bahwa masalah COVID ini sejak dari awal tahun. Jadi sebelum Pak Jokowi mengumumkan di awal Maret, kita sudah rapat siaga 1 dari sekitar awal Februari di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itulah kenapa secara mental kita sudah menyiapkan diri, termasuk berinisiatif membeli PCR ke Korea Selatan yang akhirnya membantu percepatan kami di Jawa Barat. Nah, kita juga hari ini sudah memahami, Bang Karni, bahwa COVID bukan hanya masalah darurat kesehatan. Para pemimpin, para pengambil keputusan seperti kami sudah menyadari bahwa COVID ini punya potensi 3 tahap darurat. Darurat pertama kesehatan, darurat kedua ekonomi, darurat ketiga adalah darurat sosial politik. Di Amerika sosial politik sudah terjadi, di Meksiko sosial politik sudah terjadi, di beberapa negara-negara lainnya juga sudah terjadi. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi karena per hari ini kami sebagai para pemimpin sedang menghandle 2 urusan, 1 darurat kesehatan, 2 darurat ekonomi. Nah, dalam diskusi COVID, Bang Karni, selalu ada 2 kubu, sudut pandang kesehatan dengan tentunya epidemiologinya dan sudut pandang juga ekonomi. Nah, satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan per hari ini, dua-duanya harus kami pikirkan. Ibaratnya kami ini harus terus mencari solusi, ibaratnya naik sepeda, tidak boleh berhenti, tapi di jurang kiri ada jurang ekonomi, di kanan ada jurang darurat kesehatan. Jadi harus terus hati-hati supaya tidak jatuh ke salah satu dan yang lain terabaikan. Nah, oleh karena itu kami menyadari bahwa untuk darurat kesehatan, sesuai saran para ahli kesehatan, Jawa Barat melakukan 3 hal: preventif, kemudian pelacakan dan perawatan terhadap masalah COVID ini. Ya, tiap minggu kami melakukan rapat itu. Kemudian juga kami melakukan rapat dengan ahli ekonomi karena sudah sangat darurat selama 3 bulan. 25% warga saya sebelum COVID itu disubsidi, sekarang naik, Bang Karni, menjadi 63%. Dulu 9 juta jiwa yang disubsidi oleh PKH dan sembako, sekarang naik 38 juta jiwa penduduk Jawa Barat meminta bantuan dari pemerintah. Jadi bisa dibayangkan. Persamaan saya dengan Presiden Korea Selatan adalah kami sama-sama mengurusi 50 juta manusia. Tapi perbedaan Gubernur Jawa Barat dengan Presiden Korea Selatan, Gubernur Jawa Barat hanya punya anggaran 1% dari Presiden Korea Selatan. Jadi bisa dibayangkan lahir batin saya harus menyelamatkan 50 juta nyawa dengan keterbatasan tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam darurat kesehatan, kita melakukan PSBB itu 5 tahap, Bang Karni. Nah, ini yang mungkin harus saya jelaskan. 1, PSBB di Bodebek tahap 1, kemudian PSBB Bandung Raya tahap 2. Kami mengira dulu PSBB itu cukuplah di Bodebek dan Bandung Raya. Ternyata hasil reproduksi COVID-nya yang tidak melakukan PSBB, itu angka reproduksi artinya itu naik. Maka berdasarkan ilmiah tadi diputuskanlah bahwa kita melakukan tahap ketiga, yaitu PSBB skala provinsi selama 3 minggu. Nah,
Setelah itu berita baik, turun reproduksi COVID-nya, dan sekarang kita melakukan PSBB skala proporsional berdasarkan tingkat kewaspadaan yang berbeda-beda, dan minggu depan sudah masuk ke pembatasan sosial berskala mikro, yaitu berbasis desa atau kelurahan. Nah, kami di Jawa Barat sangat ketat, Bang Karni, untuk melakukan leveling atau kewaspadaan. Ada 9. Laju ODP dihitung, laju PDP dihitung, laju kematian dihitung, laju kesembuhan dihitung, laju reproduksi COVID, penularan, sampai geografis resiko kita hitung. Hasilnya ada 5, yaitu level 5 kritis, level 4 merah, level 3 kuning, level 2 moderat, itu warna biru, dan level 1 hijau itu sudah aman. Nah, alhamdulillah awal-awal yang merah banyak, Bang Karni, sekarang yang kuning ada di 40% wilayah Jawa Barat, dan sisanya 60% biru. Nah, oleh karena itulah kita memutuskan dalam darurat ekonomi ini, maka tidak ada alasan yang 60% selama 3 bulan yang sudah melalui bertahap-tahap PSBB itu untuk melakukan yang namanya new normal tadi. Nah, kami cek lagi bersama ahli epidemiologi, dan berita baiknya, Bang Karni, sampai hari ini sudah 4 minggu selama sebulan, itu angka reproduksi RT atau COVID Jawa Barat itu sudah kurang dari 1, bahkan 2 hari terakhir sampai hari ini 0,72, kira-kira begitu. WHO mengatakan kalau angka reproduksi COVID ini konsisten di bawah 1 selama 14 hari, maka wilayah itu boleh dikategorikan terkendali. Nah, kami menggunakan standar internasional ini. Nah, oleh karena itu kami merilis bahwa 60% wilayah Jawa Barat bisa memulai yang disebut dengan AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Kami nggak pakai istilah normal baru karena setelah disurvei, Bang Karni, kata-kata normal ini bagi orang awam itu mereka mengasumsikan kembali ke yang dulu. Akhirnya kami ubah dengan ahli bahasa, kalau di Jawa Barat namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, dari sini kami melakukan sebuah panduan, Bang Karni. Kalau dia zona hitam, kegiatan hanya 10%. Kalau dia zona merah, boleh 30% substansial PSBB. Kemudian kalau zona kuning, PSBB parsial, itu ekonomi hanya 60%. Kalau sudah tidak PSBB di zona biru, itu 90%. Karena ada minus pendidikan, dan nanti kalau sudah zona hijau bisa dilakukan 100%. Nah, oleh karena itu kesimpulannya bahwa kami harus melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan membuka ekonomi pelan-pelan. Kami diskusi lagi, Bang Karni, dengan ahli ekonomi dalam dan luar negeri, dan menyimpulkan Jawa Barat harus bertahap. Jadi yang dibuka pertama adalah rumah ibadah, 50% kapasitasnya. Kemudian mereka bilang, Pak Gubernur, kalau mau buka ekonomi, bukalah yang low risk, high impact, Bang Karni. Jadi resiko kesehatan rendah, tapi impact-nya besar. Saya diteliti, ada sektor-sektor yang impact ekonomi besar, tapi resiko kesehatan rendah, yaitu industri dan perkantoran. Maka tahap setelah rumah ibadah yang boleh dibuka di Jawa Barat adalah perindustrian, apalagi tulang punggung ekonomi Jawa Barat kan ada di industri, sebagian besar 60% industri di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, tahap keduanya baru istilahnya ekonomi yang high risk. Nah, itulah perdagangan yang ganti-ganti pengunjung, shopping mall, dan lain-lain, itu ada di minggu depan. Minggu ini pembukaan industri yang low risk bersama perkantoran, minggu depan adalah perdagangan, mall, dan lain-lain. Nah, kita akan evaluasi, Bang Karni, selama setiap 7 hari. Nah, seperti hari ini kami mengevaluasi dan menutup 3 pasar karena pada saat AKB ini diberlakukan ketidakdisiplinan masih mengemuka, orang tidak pakai masker, ya pedagang maupun pembeli, dan ada testing COVID kita lakukan. Nah, kelebihan Jawa Barat, Bang Karni, kita punya 627 kendaraan tes COVID. Satu kecamatan kita kasih 1 kendaraan untuk mengetes baik rapid test maupun PCR. Bahkan kita sudah punya mobil laboratorium BSL-3. Nah, 627 mobil ini sekarang, Bang Karni, sidak kemana-mana selama adaptasi kebiasaan baru ini. Berhenti di pengkolan, ojol, berhenti di kerumunan, bubaran masjid, bubaran pasar, dan sebagainya.
Sehingga minggu ini kami menemukan bahwa sumber masalah di Jawa Barat ternyata ada di pasar tradisional. Nah inilah saran WHO yang kami terjemahkan di Jawa Barat. Silahkan melakukan adaptasi kebiasaan baru, tapi surveillance, tracing, testing dilakukan. Nah, kelebihan Jawa Barat juga, Bang Karni, adalah kami bisa memproduksi semua alat-alat perang melawan COVID ini hikmahnya. Ventilator itu kita bikin sendiri, PTDI, PT Pindad, PCR regennya dibikin oleh Bio Farma, APD berlimpah, masker bedah di 5 pabrik, dan rapid test buatan ITB Unpad juga mengemuka. Maka per hari ini beritanya kesembuhan kami hampir 1.000 orang, hampir 50% dari 2.000-an kasus di Jawa Barat. Dan rumah sakit sekarang sudah bisa menerima pasien non-COVID lagi. Contohnya Hasan Sadikin, Bang Karni. Dari 350 pasien COVID, sekarang tinggal 13 pasien COVID. Dan yang positif COVID di Hasan Sadikin sebagai rujukan utama hanya 3 orang tersisa, kira-kira begitu. Dan per minggu ini di rata-rata kasus kami hanya sekitar 25 kasus, yang lain mungkin naik, Jawa Barat alhamdulillah terkendali. Nah, kami akan lakukan evaluasi yang tadi Bang kami tanyakan ini selama tiap 7 hari. Jadi bisa saja kalau dia tidak disiplin, seperti pasar ditutup, maka wilayah yang sudah kuning dia bisa bergeser ke merah lagi. Atau yang baik dia bisa biru kembali ke hijau. Nah inilah risiko harus diambil oleh seorang pemimpin, tapi harus terukur, ya. Karena kalau tidak berani mengambil risiko, saya kira itu bukan syariat seorang pemimpin. Kesimpulan dari saya, Bang Karni, mohon izin. Pertama, kami sudah melakukan 3 bulan PSBB, kami kira itu sudah cukup, dan kami akan melanjutkan PSBB-nya di skala mikro di 54 desa dan kelurahan. Kemudian ekonomi kesimpulannya harus jalan. Kemudian ada risiko yang akan dimitigasi melalui testing. Kami per hari ini sudah hampir 200.000 testing, terdiri dari 60 ribuan PCR test dan 140.000 rapid test. Kami mengejar angka 300.000 penduduk Jawa Barat, 0,6% dari 50 juta, setara dengan standarnya Korea Selatan yang mengetes 0,6% dari jumlah penduduk untuk menemukan pemetaan COVID, kira-kira begitu. Nah, kalau ternyata evaluasinya AKB ini buruk, Bang Karni, atau new normal, ya pahit-pahitnya kita harus PSBB lagi, sesuatu yang melelahkan. Maka himbauan saya kepada warga, tetap rumusnya 3, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nanti kalau seperti pasar yang kami tutup ada 3-5 ini, yang dirugikan kan masyarakat sendiri. Nah, kemudian kami di new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru, kita memaksimalkan digital, pertemuan tidak perlu fisik, tentu itu sudah kita pahami. Kemudian bisnis juga kalau nggak perlu datang, pilih-pilih barang cukup secara digital. Juga kita menemukan di Jawa Barat pertanian ini solid, Bang Karni, tidak terpengaruh oleh COVID. Maka pasca COVID ini kami akan back to basic, mengembangkan ekonomi desa, tapi berbasis 4.0. Jadi para milenial kalau sudah lulus pasca COVID jangan selalu ke kota, sekarang tinggallah di desa, rezeki kota, tapi bisnisnya mendunia. Juga pasca COVID ini para pemimpin, Bang Karni, dites kepemimpinannya, kira-kira begitu ya. Kami mencoba segala ilmu, segala hal, tapi kuncinya pemimpin yang banyak mendengar dari para ahli itu biasanya menghasilkan kualitas hasil juga yang memadai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada publik Jawa Barat yang sudah taat. Hasil kajiannya, ketaatan warga Jawa Barat itu luar biasa. Walaupun ya pasti adalah sekitar 30% yang masih kurang melakukan kesadaran. Terakhir dari saya, dengan kedisiplinan tadi, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, kami berharap kita bisa memitigasi jika ada second wave ya. Kalau lihat kajiannya, Bang Karni, di seluruh dunia, wave itu pasti akan datang. Jadi saya nggak bilang bahwa AKB ini akan sukses, nanti ada gelombang 2, gelombang 3 bahkan. Tapi kuncinya sih gelombang itu puncaknya jangan sama, Bang Karni. Jadi tahap 1 mungkin puncaknya tinggi sekali, nanti gelombang 2 tingginya sedang, dimitigasi lagi oleh prosedur, tapi ekonomi jalan. Nanti ada gelombang 3 yang puncaknya sudah sangat landai, dimitigasi lagi seperti Jepang dan Korea sekarang. Setelah itu lama-lama landai. Kenapa? Karena COVID ini masih akan terus ada sampai tahun depan sebelum vaksin dan obatnya ditemukan. Maka sebelum itu ada, kita lakukan tarik ulur kebijakan, buka tutup PSBB dan AKB, dan yang penting bertanggung jawab dan risiko. Karena keuangan kami juga sudah mau habis, Bang Karni.
bansos kami itu hanya sanggup sampai bulan depan. Kalau setelah Juli kami harus ngasih bansos lagi, kami tidak punya uang, kira-kira begitu. Karena anggaran Jawa Barat terbatas 40 triliun hanya untuk 50 juta manusia. Maka new normal ini penting buat kami supaya ekonomi kami bisa berimbang, tapi tentunya dimitigasi resiko ini secara terukur dengan masukan-masukan dari ahli epidemiologi dan ahli ekonomi. Saya kira itu ujian kita, nggak ada contohnya ini gimana new normal, minta doanya saja mudah-mudahan Jawa Barat baik dengan reproduksi COVID yang sudah sebulan 0,7, kami ini di posisi 4 terbawah Bang Karni dari sisi nilai reproduksi COVID, jadi ini berita gembira dan baik untuk masyarakat Jawa Barat. Saya kira itu situasi di Jawa Barat per hari ini, Bang Karni. Baik, tapi tadi Pak Gubernur bilang bahwa sampai saat ini yang boleh buka itu baru sampai tingkat industri dan perkantoran. Tapi ada berita satu kabupaten di Jawa Barat hiburan malam udah boleh dibuka. Bahkan nightclub juga dibuka. Gitu. Ini ya, gimana? Saya udah telepon, makanya saya terangkan. Jadi Jawa Barat ini Bang Karni 27 kepala daerah, beda-beda partai politiknya. Tapi Bang Karni bisa monitor kami sangat harmonis ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena hampir minimal tiap minggu kita koordinasi. Dan saya ini gaya gubernurnya nggak top down. Saya dengerin dulu maunya wali kota, bupati. Nah jawaban saya selalu ilmiah. Ini para pemimpin di level kota kabupaten Bang Karni, kalau dijawabnya oleh data, oleh keilmiahan, paham gitu. Jadi dimensi-dimensinya itu. Nah kemarin juga sama. Saya telepon salah satu kepala daerah yang membuka hiburan malam. Saya bilang, Pak Wali, ini kan bukan di tahap sekarang gitu. Ini namanya ekonomi risiko tinggi. Bukankah kita sudah sepakat bahwa yang dibuka dulu adalah ekonomi risiko rendah, yaitu industri perkantoran. Baru yang ekonomi risiko tinggi, yaitu ada orang ganti-ganti, itu nanti dulu. Kenapa? Karena di Korea Selatan itu second wave-nya datang dari hiburan malam. Orang datang, kemudian AC di ruangan yang tertutup, kan ngobrol sana-sini, droplet kemana-mana, maka sekarang Korea Selatan mengalami itu. Nah, saya sudah tegur dan beliau menerima dan bilang akan mengkoreksi. Nah, saya nggak bisa lebih jauh lagi Bang Karni, karena dengan ekonomi otonomi ini, Jawa Barat ini beda dengan DKI. Kalau DKI itu bisa langsung ke tokonya gitu kan ya, ke mana, karena sifatnya kota tapi dijuduli provinsi. Kalau Jawa Barat kan saya harus memberikan pandangan secukupnya, kemudian koordinatif. Nah eksekusinya nggak bisa di gubernur ya, level Jawa Barat itu eksekusinya. Dan beliau menerima. Nah inilah dialektika kepala daerah di Jawa Barat. Kalau ada yang keliru kita luruskan dengan cara baik-baik dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan bisa jadi contoh. Baik, terima kasih Pak Gubernur Sama-sama, sudah bergabung bersama ALC malam ini. Kita rehat dulu pemirsa.